Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? La'alakunna bi khairin insyaallah. Madza darsunal an? Darsunal an al-haditsu. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, silahkan disiapkan buku hadisnya. Kemudian dibuka buku hadisnya halaman 22. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan bab 3. Oke, sudah siap semuanya? Oke, saya bacakan, kemudian nanti saya artikan dan kalian silahkan disimak, difahami, dan jangan lupa diharokati. Oke, maknal kalimati. Artinya, makna perkata. Kan di pekan kemarin kita sudah membahas hadis ya. Kemudian kita juga membahas perawinya siapa, yaitu Umar bin Khattab. Nah, kemudian kita akan membahas satu persatu. Kemarin kan kalian tanya, Ustazah, apa sih yang dimaksud dengan iman? Apa sih? Dan yang lainnya gitu ya. Nah, insyaallah kita akan membahas itu. Yang pertama, al-imanu. Ya, sudah diharokati? Saya bacakan terlebih dahulu. Al-imanu diddul kufri. Liqaulihi ta'ala, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Suratul Kahfi ayatnya ayat 29. Fahuwa yatadammanu umuron salasatan wahia al-iqraru bil qalbi wan natqu bil lisani wal amalu bil arkani. Oke. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang iman. Apa sih yang dimaksud dengan iman? Jadi iman itu diddu. Diddu itu artinya lawan kata. Jadi iman itu lawan kata dari apa? Dari ketidakpercayaan. Jadi artinya iman itu percaya, sedangkan kufur artinya ketidakpercayaan. Oke, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi, barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, maka kafirlah. Ya. Jadi iman itu meliputi berapa perkara? Meliputi 3 perkara. Yang pertama, yaitu mengakui dengan hati. Jadi iman itu harus diakui dengan hati. Pertama, yang kedua, harus mengucapkan dengan lisan. Ketiga, harus melakukan dengan anggota badan, gitu ya. Oke. Kemudian saya tambahkan. Jadi iman secara bahasa artinya at-tasdiq. At-tasdiq itu artinya membenarkan. Membenarkannya dengan apa? Dengan hati. Sedangkan secara istilah adalah keyakinan yang kuat bahwa Allah Ta'ala adalah zat yang wahid. Wahid itu artinya apa? Artinya satu. Ahad juga esa. Fardu sendiri. Somad tempat bergantung. Oke. Dan Allah juga tidak mengambil sahibah, teman wanita atau istri. Juga tidak memiliki walad. Nah, artinya walad itu anak. Nah, ini ada di surat Al-Ikhlas ya. Semuanya sudah tahu kan? Surat Al-Ikhlas. Tuh. Oke. Kita lanjut. Oke, makna kalimat yang pertama yang akan kita bahas yaitu Allah. Oke. Ismun ala dzati Rabbil alamin. Jadi Allah itu adalah nama bagi zat semesta alam. Oke. Dialah zat yang berhak diibadahi. Satu-satunya tanpa ada yang lain. Dengan segala macam ibadah. Berupa khudu atau tunduk, khusyuk atau takut,
inabah atau taubat, niat, doa, dan lain sebagainya. Jadi kita harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu Tuhan semesta alam. Kemudian makna kalimat yang kedua yaitu malaikatu. Apa artinya malaikatu, Ustazah? Artinya malaikat. Saya bacakan dulu. Khalaqahumullahu min nurin la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Layu sofuna. Nah, oke. Dari sini Ustazah akan mengkoreksi sedikit. Lihat di buku kalian, di sana ada tambahan waw. Nanti itu dihapuskan ya. Jadi kalian bisa baca layu sofuna. Ya sudah. Nanti itu tinggal dicoret aja. Terserah kalian coretnya mau pakai apa. Oke, kita lanjut. Bidzukurati walabil unusati. La ya'kuluna wala yashrabuna wala yatanakahuna wala ya'lamu adadahum illallahu. Oke, sudah artikan ya satu-satu. Khalaqahumullahu min nurin. Jadi malaikat itu diciptakan oleh Allah dari apa? Dari cahaya. Nurun artinya cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu mereka tidak mendurhakai apa yang diperintahkan oleh Allah dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. La yusofuna bidzukurati wala bil unusati. Dan malaikat itu tidak disifati laki-laki dan perempuan, gitu ya. Jadi kita jangan berpikir, oh malaikat itu laki-laki atau malaikat itu perempuan. Nah, kita tidak boleh kayak gitu ya. Karena malaikat itu tidak disifati laki-laki dan perempuan. La ya'kuluna wa la yashrabuna. Dan mereka tidak minum dan tidak makan. Wala yatanakahuna. Dan mereka tidak menikah. Jadi malaikat itu tidak menikah. Wala ya'lamu adadahum illallahu. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, dari sini bisa kita ambil. Kita harus dengan kuat meyakini bahwa Allah memiliki para malaikat yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak pernah membantah perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat, gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, kutubun atau kitab-kitab. Saya bacakan terlebih dahulu. Al-kutubu as-samawiyatu wahia as-suhufu ala Ibrahim alaihi salamu waz-zaburu ala Dawud alaihi salamu wat-tauratu was-suhufu ala Musa alaihi salamu wal injilu ala Isa alaihi salamu wal Qur'anu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita artikan. Jadi, al-kutubu as-samawiyatu artinya kitab suci atau kitab-kitab langit. Wahya suhufu ala Ibrahim alaihi salam. Jadi, kitab suci ini atau yaitu lembaran-lembaran yang diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kemudian kitab Zabur diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Wat Tauratu was suhufu ala Musa alaihi salam.
Dan kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan Injil diberikan kepada Isa alaihi salam. Dan yang terakhir, Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Selanjutnya, yang keempat yaitu Rasul. Oke, saya bacakan terlebih dahulu ya. Man istofahu Allahu min ibadihi wa ba'athahu rasulan yad'u an-nasa ila ibadatillahi wahdahu. Oke, artinya adalah siapa yang dipilih oleh Allah dari hamba-hambanya yang Allah utus menjadi Rasul. Jadi Rasul itu apa sih yang dimaksud dengan Rasul? Jadi Rasul itu siapapun yang dipilih oleh Allah dari hamba-hambanya yang diutus menjadi Rasul. Untuk apa? Untuk menyeru manusia agar beribadah kepada Allah semata. Gitu ya. Oke. Meyakini membenarkan dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang menyeru mereka untuk beribadah hanya kepada Allah semata tanpa menyekutukannya, dan untuk kafir kepada segala sembahan selain Allah, gitu ya. Kemudian yang kelima, al-yaumil akhir. Pasti yang dimaksud dengan al-yaumil akhir yaitu yaumul qiyamah, adalah hari kiamat. Ustazah, kira-kira kapan sih datangnya hari kiamat? Itu nanti bisa kalian lihat di hadis Arba'in Nawawi, hadis kedua. Di sana hadis tentang niat itu full, ya. Kalau ini kan cuma sepotong-sepotong. Kalau yang kita pelajari saat ini hanya sepotong. Tapi kalau misalkan kalian mau ngafalin yang lebih panjang, silahkan kalian buka Arba'in Nawawi hadis kedua, ya. Oke, saya jelaskan. Jadi waktu kapan dan datangnya hari kiamat hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak seorang pun dari makhluknya yang diberitahu, baik malaikat maupun rasul. Oke, namun dalam hadis Jibril yang di Arba'in Nawawi hadis kedua, Rasulullah mengabarkan tanda-tanda kiamat. Jadi Allah itu tidak memberitahu kapan datangnya kiamat, tapi Allah memberikan tanda-tandanya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian kepo nih, apa aja sih kira-kira tanda-tanda kiamat, silahkan kalian cari tanda-tanda hari kiamat. Oke, yang keenam adalah al-qadar. Artinya takdirullahi al-azali. Artinya takdir Allah yang kekal. Itu yang dinamakan dengan al-qadar. Oke. Kemarin ada yang sempat tanya nih, Ustazah, apa sih perbedaan qada dan qadar? Oke, qada itu merupakan suatu kehendak Allah yang akan terjadi kelak di kemudian hari. Oke, sedangkan qadar merupakan bentuk realisasi atau bentuk nyata dari kehendak yang telah ditetapkan Allah sebelumnya. Gitu ya, itu qada dan qadar. Jadi kita harus percaya bahwa ada qada dan qadar. Kita harus membenarkan dengan sesungguhnya bahwa apa yang terjadi, baik berupa kebaikan ataupun keburukan, merupakan qada Allah dan takdir dari Allah. Gitu ya. Bisa dipahami?
Jadi ini adalah rukun iman yang harus kita percayai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang makna hadis al-ijmali. Oke, makna hadis secara global. Oke, makna hadis al-ijmali. Saya bacakan terlebih dahulu. Nanti kalian siap-siap mengharokati lagi. Hadzal hadisu qit'atun min hadisi Jibril at-tawili alaihi assalami alladzi ja'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala surati rajulin syadidi bayadis siyabi syadidi sawadis sya'ri la yura alaihi asarus safari wala ya'rifuhu minas sahabati ahadun. Oke, setengah-setengah ya. Saya artikan setengah-setengah. Jadi hadal hadisu qit'atun. Jadi hadis ini adalah potongan atau sebagian dari hadisnya Jibril yang panjang. Yang tadi saya jelaskan, hadis ini ada di hadis Arba'in Nawawi, hadis kedua, yang hadisnya itu memang panjang. Cuman yang kita pelajari adalah tentang imannya aja, ya. Jadi ini adalah hadis dari potongan hadisnya Jibril yang panjang. Oke, alladzi ja'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Oke, jadi yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih, ya. Jadi Jibril ini datang kepada Nabi dengan mengenakan baju yang sangat putih. Syadidi sawadi sya'ri, rambutnya yang sangat hitam. La yura alaihi asarus safari, dan tidak terlihat darinya bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minas sahabati ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara sahabat yang mengenalnya. Jadi nggak ada nih seorang pun dari sahabat yang mengenal laki-laki ini. Oke. Atahu yu'allimuhum dinahum. Yatadammanu al-hadisu ta'rifan arkanid dini salah satu. Wahia al-islamu wal imanu wal ihsanu wa alamatul qiyamati wifqan li aqidatil muslimin. Jadi yang datang itu adalah Jibril. Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Oke. Hadis ini mengandung definisi rukun-rukun agama. Jadi di dalam hadis ini, hadis Jibril yang sangat panjang ini, ada definisi rukun-rukun agama yang berjumlah 3. Yang pertama adalah Islam, iman, dan ihsan. Jadi ini adalah rukun-rukun agama. Cuman yang kita pelajari hanya iman. Yang sekarang kita pelajari hanya imannya aja. Oke. Wa alamatul qiyamati, dan tanda-tanda hari kiamat. Wifqan li'aqidatil muslimin, sesuai dengan kepercayaan umat muslim. Oke. Materinya itu aja. Sekarang kita masuk ke al-khulasatu, rangkuman dari barusan yang Ustazah jelaskan. Silahkan dibuka halaman 26. Silahkan diharokati. Wa yumkinuna ba'da hadzal ardi an nulakhisa ma taqaddama fin niqatil atiyati. Artinya apa? Setelah presentasi ini, kita dapat menyimpulkan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama,
Al-imanu diddul kufri. Jadi iman itu atau kepercayaan itu lawan kata dari kufur. Artinya ketidakpercayaan. Yang kedua, al-imanu yatadammanu umuron salasatan. Wahia al-iqraru bil qalbi wan natqu bil lisani wal amalu bil arkani. Oke, jadi iman itu meliputi 3 perkara. Pertama, iman itu harus diakui dengan hati. Kita harus mengakui dengan hati. Yang kedua, harus mengucapkannya dengan lisan. Yang ketiga, harus melakukannya dengan anggota badan. Itu baru yang dinamakan iman. Oke, alhamdulillah pelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan pekan depan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat. Kalian juga paham. Jazakumullah khairan atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.